Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Suluk Motivasi Saung Santri Inayatullah. Sahabat, terdapat 4 nasihat dari 4 kitab. Para bijak menukil 4 perkara dari 4 kitab. Pertama ialah dari kitab Taurat. Berbunyi, barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah berikan, niscaya ia senang di dunia dan di akhirat. Dengan keridoan atau penerimaan seorang hamba atas segala sesuatu yang telah Allah berikan untuknya akan membuat kehidupan yang dijalaninya menjadi tenang dan menyenangkan. Sebab apa yang Allah berikan tentulah kebaikan serta apa yang lebih dibutuhkan. Ia dapat mengetahui bahwa apapun yang diberikan oleh Allah pasti akan mendatangkan sebuah hikmah atau pelajaran bagi kehidupannya. Dan seseorang yang telah ridho tidak akan pernah mempertanyakan apa-apa yang telah ia dapatkan, sehingga ia terhindar dari keinginan-keinginan yang akan membuatnya merasa tidak puas atas hal-hal yang Tuhan berikan untuknya. Yang kedua, dari kitab Injil. Berbunyi, barang siapa menundukkan syahwat, niscaya ia mulia di dunia dan di akhirat. Syahwat merupakan bagian dari nafsu, yang mana nafsu itu sendiri selalu mengajak kepada hal-hal yang cenderung tidak baik. Maka menundukkan nafsu sangat perlu, yang apabila hal tersebut dilakukan dapat membuat seseorang terbebas dari keinginan-keinginan yang tidak penting dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Namun berbeda jika syahwat tersebut tidak dikendalikan, maka ia akan melalaikan seseorang dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dan seseorang tersebut akan dikuasai oleh keinginan-keinginan yang hanya bersifat mubah. Adapun cara menundukkan syahwat dapat dilakukan dengan memaksa diri untuk selalu berbuat baik, yang jika hal tersebut dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan, maka terdapat kemungkinan syahwat itu akan ikut dalam kebaikan. Yang ketiga berasal dari kitab Zabur. Berbunyi, barang siapa yang menyendiri dari manusia, niscaya ia selamat di dunia dan di akhirat. Hal tersebut biasa disebut dengan uzlah atau mengasingkan diri dari manusia yang bertujuan untuk menambah keimanan, memikirkan untuk apakah selama ini usia dihabiskan, dan merenungkan kelalaian diri terhadap Tuhan dan lain-lain, selain memikirkan hal-hal yang tidak baik atau bahkan diharamkan, sebab hal itu tidak diperbolehkan ketika melakukan uzlah. Terdapat banyak manfaat dalam uzlah atau menyendiri dari manusia, antara lain terjaganya lisan, pandangan, serta pendengaran dari hal-hal yang tidak baik yang berasal dari manusia lainnya. Hati terjaga dan terlindungi dari berbagai penyakit seperti riya, ujub, dan sebagainya. Terpeliharanya tubuh dan agama dari terjerumus pada keburukan dan permusuhan di antara manusia lainnya. Dan terakhir dari Al-Quran. Berbunyi, barang siapa menjaga lisannya, niscaya ia selamat di dunia dan di akhirat. Sahabat, menjaga lisan sangat ditekankan kepada siapapun. Sebab dengan lisan, seseorang dapat berada pada mimbar kemuliaan maupun jatuh pada jurang kehinaan. Dengan lisan pula, seseorang bisa saja masuk surga atau neraka. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan, yadkhulul jannah wa yadkhulun nar, fasjunhu." Tidaklah Allah menciptakan manusia lebih baik daripada lisannya, yang dapat membawanya kepada surga atau neraka. Maka jagalah lisanmu. Lalu bagaimana cara kita menjaga lisan? Yakni dengan menghindari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, seperti ucapan yang menyakiti, menghinakan, merendahkan orang lain, atau ucapan-ucapan bohong seperti ghibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya. Atau bisa juga digunakan untuk berzikir kepada Allah serta mengucapkan hal-hal yang baik, seperti firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul li ibadi
yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.